Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Rahman. Fa- Faku- Dery Rahman, NPM 2021010175. UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya akan menerangkan mata kuliah Filsafat Hukum Islam tentang Al-Quran, filsafat dan dengan Al-Quran. Al-Quran berkandung sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlakukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia baik yang berhubungan dengan manusia apapun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh personal yang berkaitan dengan hukum, meski diawali dengan jawaban terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Maslahan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri. Pada sejumlah ayat lebih dari 30 kali diumum perintah memenuhi dalam Al-Quran, bahkan meninggalkan aturan yang disebut Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dilakukan bersifat qat'i al-wujud. Maksud dalam lafaz Al-Quran, pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Seluruhan mencapai tingkat motornya. Selain itu, jamin keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah SWT. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini selain Al-Quran, as-sunnah juga, yaitu sunnah itu sebagai penyampaian ajaran Al-Quran diberi urutan untuk menjelaskan lebih lanjutnya yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud dengan sunnahnya. As-sunnah, pengertian akal dan proyek ijtihad. Pengertian ijtihad akal dan menurut lebih khusus menurut pengertian para Islam yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Arti akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang, digunakan berpikir. Berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagai yang telah kita ketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan menjerumuskan. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas memiliki yang menyusun doktrin agama. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.